Gila, amazing banget nih orang. Pokoknya lo harus lihat nih videonya. Coba cek. Kemenko bikin gebrakan terbaru. Katanya beliau bakal memasukkan 200 triliun akan dimasukkan ke perbankan. Katanya dari uang kas negara. Nah, Dan akan katanya bisa kalau menggerakkan dengan roda kebijakan ini bisa menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Nah, kenapa itu bisa? Yuk kita lihat di sini tuh bisa uangnya jadi berganda nih kalau kita masukin ke bank. Misalnya tadi 200 triliun dimasukin ke bank A. Nah, bank A ini wajib menyimpan 10%. Itu 20 triliun di bank A. Sisanya ini boleh dipinjamkan. Nah, orang yang pinjamkan pasti dong uangnya bakal disimpan di bank juga. Misalnya disimpan di bank B. Nah, di bank B ini juga sama sistemnya, harus nyimpan 10%, berarti 18%, sisanya ini boleh dipinjamkan. Orang yang dapat pinjamannya disimpan lagi di bank C, dan seterusnya, disimpan, dipinjam. Sampai akhirnya uang yang beredar ini, uang yang tercatat itu segini, M sama dengan 1/RR kali MD. Masukin angkanya ini 10%, MD-nya 200 triliun. Berarti uang yang tercatat di seluruh dari bank itu ada 200T sekitar 2000 menjadi 2000 triliun. Nah, ini bagusnya apa? Kalau 2000 triliun ini menaikkan konsumsi dan investasi, maka Y-nya juga bakal naik si PDB-nya. Jadi kalau CI naik, Y atau PDB-nya bakal juga naik. Nah, inilah yang menyebabkan ekonomi roda Indonesia berputar. Itu masuk ke kata menteri. Nah, tapi di sini juga harus hati-hati. Bisa jadi obat, bisa juga jadi racun. Kenapa? Karena kalau uang yang beredar ini naik, yang ada naik itu jadi dua nih. Kan dari ruas kiri naik nih, ruas kanan juga bisa naik. Yang naik itu bisa si Y-nya, bisa si P-nya. Nah, kalau Y-nya ini bagus, ini yang kita inginkan, PDB-nya yang naik, ekonomi tumbuh. Tapi kalau P-nya yang naik, ini yang bahaya. Artinya harga barang jadi naik, dan itu jadilah inflasi. Makanya 200 triliun ini, perbankan ini harus dipantau. Bagus Ya kalau bagus Y sih yang kalau naik, Y-nya naik, dan tapi bahaya jika bahayanya price-nya kalau yang lari naik. ke P yang naiknya. Makanya penyaluran Jadi kreditnya harus masuk dipantau, ke harus sektor masuk ke produktif. sektor-sektor yang produktif, kayak bangun pabrik, pertanian, infrastruktur. Jangan terlalu banyak di sampai konsumsi, biayanya misalnya tanah, beli justru saham, ke atau beli sektor-sektor yang produktif seperti untuk beli tanah, beli motor, beli mobil dan sebagainya. Wah, ini keren banget ya teman-teman ya. Ternyata dari 200 triliun yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu kemudian akan masuk ke bank-bank yang lebih kecil, disebar gitu ya. Ternyata nanti bisa perputarannya itu bisa mencapai 2000 triliun. Wow, luar biasa. Dan ini memang bisa menggerakkan ekonomi. Tapi benar seperti yang disampaikan oleh Abang tadi, ini harus hati-hati, harus dipantau, harus terus dimonitor kemana arah kredit yang diberikan oleh bank-bank tersebut. Jangan sampai kemudian kredit-kredit tersebut justru masuk kepada sektor-sektor yang konsumtif, seperti untuk membeli tanah, membeli mobil, motor, dan sebagainya. Tapi sebaiknya masuk ke sektor-sektor yang produktif. Oke, sekarang kita amati saja, kita pantau seperti apa gebrakan selanjutnya dari Menteri Keuangan.